Nama kecil Pak Joko Widodo adalah Purwoko. Sebelum diganti nama Mulyono dikarenakan sakit-sakitan dan kemudian diganti dengan Joko Widodo. Dan inilah penjelasan ada nama Purwoko yang dijelaskan oleh kader PSI. Nama Pak Jokowi sebenarnya ada 3. Coba. Waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko nama beliau lahir. Tapi ini baru ini saya dengar ini apa? Purwoko namanya beliau itu Purwoko, baru kemudian diganti menjadi Mulyono. Purwoko nama lahir. Nama lahir. Hanya bertahan beberapa, menurut informasi keluarga hanya bertahan beberapa lama karena sering sakit-sakitan kan. Digantilah menjadi Mulyono itu. Mulyono itu berat juga menurut ini kan orang Jawa zaman dulu kan. Berat di tubuh beliau makanya sering sakit. Sampai akhirnya diganti jadi Joko Widodo. Satu nama ya, satu kata ya. Satu kata menjadi 2 kata. Pertama Purwoko, kemudian Mulyono karena satu, kemudian menjadi Joko Widodo. Nama yang 2 ini sering sakit ini. Ini cerita ini saudara beliau, saudara dalam arti saudara dekat beliau juga. Tahun berapa kira-kira jadi Joko Widodo? Nah saya tidak tahu, tapi sebelum masuk TK sih sudah. Kan dulu beliau tuh punya ada TK loh. Ya. Ada TK beliau itu. Kata beliau sudah masuk TK itu udah Joko Widodo. Ya, saya juga TK. Ya, era-era itu awal Orde Baru segala macam itu. Kalau TK. ini baru muncul pertama kali yang Purwoko, ini juga menjadi bukti bahwa saya betul meriset. Terima kasih, Pak. Pak, gini Pak, ini ikut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu gimana? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan jadi ganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum tahu ya? Belum tahu. Pak. Lahir saya diberi nama Mulyono. Kemudian sakit-sakitan. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil lahir saya diberi nama Mulyono. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Sakitnya apa Pak? Ya, berbagai penyakit? Biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya, kalau sakit-sakitan ya biasa. Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan Kaboten nama, keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin. Siap. Iya. Sabar dulu. Jalan mau di sana. Siap, dua kali. Dari mana ini? Jogja. Dari mana ini Bu? Jogja. Halo. Selo. Jogja. Selo.
Nanti bisa dibawa. Jaga dulu. Rai Suryo menyindir keputusan Jokowi mengambil ijazahnya kembali dari Bareskrim, yang sebelumnya diserahkan keluarga. Menurut Rai, jika ijazah jadi barang bukti, maka seharusnya tetap disita dan disimpan pihak berwenang. Ia menilai tindakan itu justru menimbulkan tanda tanya baru soal proses pembuktian di ranah hukum. Roy heran, bagaimana publik bisa yakin jika barang bukti asli sudah diambil kembali oleh Jokowi. Kalau memang autentik, kenapa buru-buru diambil? Bukannya harus disimpan hingga ada hasil resmi, katanya. Ia menegaskan, ijazah itu baru valid jika diumumkan resmi dan diperlihatkan langsung kepada publik oleh penyidik. Rai juga mengkritik kemungkinan Bareskrim hanya menyampaikan narasi tanpa bukti visual keasliannya. Jangan hanya bilang autentik, harus tunjukkan bukti fisiknya, itu logika hukum yang benar, tegas Rai. Sementara itu, Jokowi memilih diam dan hanya menyatakan ijazah akan dibuka jika diminta oleh pengadilan. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi menang 1-0. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan mereka terlebih dahulu. Ini membuat penuduh harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti dan membuat argumen. Inilah alasan kenapa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan heran kalau pihak lawan selalu keluar-keluar minta ijazahnya ditunjukkan. Dan mereka lupa kalau Jokowi ini rajanya menggocek loh.
Cukup tunjukkan pada wartawan ijazahnya, tapi si wartawan tidak boleh menfoto. Ini membuat kubu lawan makin parah dan makin gerah. Dan kalian tahu siapa yang disalahkan? Wartawannya. Wartawan tanpa bukti hanyalah mas-mas biasa. Berita yang disampaikan menjadi diragukan. Pihak lawan makin kebakaran. Ya gimana lagi? Jokowi tunjukkan ijazah ke wartawan, tapi wartawannya nggak boleh foto. Ini benar-benar strategi Raja Jawa. Seorang raja yang turun tahta tetaplah seorang raja. Ia hanya tak berkuasa, tapi jiwa seorang raja tetap ada, bos. Ya, meskipun ada yang menganggap raja yang baik dan ada yang menganggap raja yang jelek. Dengan tidak menunjukkan ijazah secara terbuka, Jokowi dan tim hukumnya bisa menjaga bukti itu sebagai amunisi yang hanya akan digunakan jika diperlukan secara hukum, misalnya dalam pengadilan. Strategi ini menghindari pemborosan bukti dalam ruang opini publik yang bisa dimanipulasi dan disalahartikan. Menolak menunjukkan ijazah secara bebas bisa dibaca sebagai pesan bahwa Jokowi tidak tunduk pada tekanan atau tuntutan berbasis fitnah atau teori konspirasi. Dalam logika ini, membuka ijazah hanya karena desakan publik dapat menciptakan presiden yang membahayakan pejabat negara seperti Jokowi. Dengan tidak langsung merespon secara reaktif, strategi ini berupaya menyepelekan atau memperkecil posisi lawan, seolah-olah tuduhan tersebut tidak penting atau tidak perlu ditanggapi secara serius. Hal ini bisa membantu citra Jokowi yang tetap stabil dan tidak mudah terprovokasi. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazah, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan terlebih dahulu. Ini membuat penuduh kebakaran jenggot dan pusing membuat bukti-bukti dan argumen. Ditambah lagi, Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya secara pribadi karena UGM sendiri sudah memberikan klarifikasi resmi. Strategi ini menekan pentingnya kepercayaan pada lembaga akademik dan hukum, alih-alih tunduk pada desakan populis atau tekanan media sosial. Dalam era digital, dokumen yang ditampilkan ke publik bisa diedit, diklaim palsu, atau dipelintir. Dengan tidak mengunggah atau menunjukkan secara bebas, ia menghindari resiko manipulasi visual dan informasi.